two, Bye. one, and action. Okay, yo, what's up, screamers? Up. Zap. Nih, ini semua udah pada kenal kita berdua kali ya? Iya nggak sih? Harusnya. Ya udah kita kenalan lagi aja, bro. Kita kenalan lagi aja. Oke, gua Yosep Martua. Gua Yoel Christian di Scream Podcast hari ini nih, podcast yang Dan hari ini podcast yang sembarangan podcast. bukan sembarangan podcast. Bukan. Sembarangan. Kasih tahu kenapa, bro? Karena kita akan prank Kotoni. Prank ngapain nih? Prank ngapain? Jadi seperti teman yang tahu kalau kita itu ada podcast tiap Sabtu itu kan kita record atau live itu sebelumnya itu ada briefing. Nah harusnya hari itu kita briefing sama Kotoni. Ada trial. Iya trial, yaitu kita briefing soal podcast dan kita coba buat take dulu. Tapi hari ini kita janjian sama Kotoni buat trial, tapi Kotoni nggak tahu kalau ternyata trial ini akan kita record dan langsung kita upload. Jadi kita upload nih yang benar-benar kayak kok kurang gini kok di-upload gitu kan. Kayak di-upload gitu. Lagi makan siapa tahu nggak tahu loh orang lu. Ayo, ini gue telepon Kotoni ya, suruh join ya. Telepon Ya, sabar ya. Ini lighting gue by the way udah oke belum? Udah. Oke ya. Sabar nih, gue lagi telepon nih. Lagi makan kali ini orang. Ayo nih. Lagi ini mau trial. Yo. Nih ya. Nanti gue bakal bilang aja kita bakal ngomongin apa nanti mulai dari apa. Iya, pokoknya kita pakai opening aja biar kita belajar openingnya juga gitu. Kita bikin yang beda ceritanya. Dia kan nggak tahu. Oke, kita bikin yang kayak awal tadi apa kita mau gimana nih? Hey, kok. Lu materi udah siap semuanya? Belum, gue belum siap banget. Ya. Jadi ini aja sebenarnya ntar kita bakal ini aja ya ngomongin tentang kehidupan aja, tentang kerjaan gitu. Apa sih orang materinya apa sih? Gak ada materi hari ya, kayak ngobrol-ngobrol Santuy aja, enjoy sama nikmat. Putar kehidupan lo aja. Ada bahan apa yang mau disambungin ke materi gua? Ada nggak? Sambung lu aja. Pokoknya ini bener-bener nggak ada nih. Pokoknya kita nggak punya pertanyaan khusus buat lu. Kita nggak bisa kasih tahu pertanyaannya. Pertanyaan gampang kayak kesaksian hidup doang kok. Iya. Oh. Tapi kita mulainya dari awal kok, kayak kita latihan dari intronya, kita bikin intro baru gitu biar nggak kaku. Oke. Jadi openingnya gimana nih? Tadi gimana sih opening kita? Kalau kita latihannya Yo Screamers. Ya bikin asik aja kok, kayak sosok asik aja. Nah, inilah latihan ini doang. Bisa lah ya. Habis itu gue tanya-tanya. Nggak usah begitu-begitu. Oh ya udah ya. Ini aja ntar pas lu shoot live bener, baru jadi lu bisa pikirin deh sekarang. Ini langsung ke materi gitu. Pedro si Buarsi kenapa lu jualan nasi uduk? Jualannya gue nggak tahu KW apa gimana, jualan barang branded bos. Oke. Pedro apa lagi nih? Nih gimana? Jadi lu mau kita trialnya langsung masuk materi gitu. Pertanyaan. Ini ada apa yang mau ditanyain? Siap bos. Oke, siap. Tunggu lu kelar dulu dah. Lu udah siap belum? Lu udah siap belum? Nih sekalian nih gue buka OBS, tinggal start recording aja nih. Coba trial aja. Apa? Oh, baju lu ngangkat. Bos. Aduh. Gue juga pusing. Panas. Lu berani gak sih kayak gitu kok? Kira-kira, aduh gue bingung. Dia lagi pergi. Gue gak kuat
Gue gak kuatan tawa nih. Aduh. Aduh. Jadi gimana Cik? Ntar kita langsung tanya aja Cik. Tanya aja, pokoknya mau opening langsung aja. Pokoknya Dia bilang gak usah pakai opening, langsung tanya aja. Itu gulanya nggak gimana? dibikin. Udah. Langsung bikin air gula aja nih itu. Pas dibikin air gula, minumnya paro. Kok? Ah, Jadi ini gak usah pakai opening nih trialnya. Langsung tanya nih ya. enggak, lu mau apa sih? Gua jangan Kan trial seolah-olah podcast. Kita trialnya kayak seolah-olah lagi live gitu, Seolah-olah profesional. lagi ya kita Dari trial. resik. Ngapain sih pakai seolah-olah mau ngapain? Mau trial mau enggak kita harus bersikap profesional kok. Udah dibersih. Ini gatel nih gua. Aduh. Aduh, gak kuat gue kan. Garukin. Oke, tunggu digarukin ya. Tunggu garukin bentar. Jadi emang lu ntar mau bahasnya kita apa di bawah? Tentang kehidupan lu aja, tanya-tanya. Ya pokoknya Ini entar lah. buat ngisi sebelum masuk itu ya materi yang apa bahas kayak obat-obatan apa. Iya, itu sebelum ini Itu ini kita ngobrol santuy, jembatan aja, jembatan buat materi situ. Ya. Oke. Oke. Jadi opening dah. Gak pakai opening C, katanya C. Oke. Oke, kita coba ya, sekalian coba set timer ya C ya. Oke, set timer. Oke, bentar. Hitung timernya berapa. Abang lu targetin berapa lama mau ngobrol-ngobrol gitu mana ini waktunya lama lu. Maksimal Ya, 1 jam lah. coba aja, iseng doang. Lu hujan nggak? Di sana hujan nggak sih? Hujan. Tadi sore. Hujan tapi gerah banget lu, sumpah gua panas banget. Emang panas banget, makanya baju sampai bolong kan. Ada puyeng gitu. Lu ini baju tidur. Oke. Paling apa nih kok ya? Kita kan nanya sekarang kayak kesibukan lu Terus ngapain? gua butuh uang ya. Oke. Gimana? Kita Lu nanya ngomong nih. lagi ya. Apa? Ngomong aja. Iya, jadi gue bakal nanya dulu sebelumnya kayak sekarang lu lagi ngapain gitu sih? Sekarang maksudnya lu kerjaan lu sekarang lagi ngapain gitu? Kesibukan lu kan Gila, PSBB corona. Kerjaan gua nggak ada Ntar berhentinya. jawabnya ntar. Iya, ntar dulu. Jadi gue kasih tau dulu arahnya. Ntar setelah itu gue kasih tau lagi. Gue tanya-tanya lagi lah tentang kehidupan lu lama sebelumnya kerja apa gitu-gitulah. Gua nggak seru bos. Lu ntar pas kita nge-live kayak itu bos, kayak apa namanya kayak scripted banget gitu gak sih lu? Ya udah Jadi tadi. lu langsung gue tanya nih. Tanya aja. Ya udah, gitu. udah. Gitu ya. Lu nanya aja. Jadi benar-benar orang tuh nggak tahu. Memang pertanyaannya gini. Oh udah di setting maka Tony kayak gini. Bang, tadi ngomong settingan lagi. Ntar klarifikasi lagi. Udah kayak Apa YouTube ya? sebelah. Ada. YouTube sebelah mana lu? Ah, Nah, YouTubers kan ada kasus gitu, klarifikasi jadinya. ya udah, ayolah. Mari kita mulai lah. Oke. Kita mulai ya. Dari lu aja, Tanya, Cek. Sebenarnya gue rada canggung kalau misalnya nggak ada opening, nggak tahu kenapa. Ngapain sih? Enggak usah. Jadi cepet gitu loh. Ya, kira-kira. Ini kan kita latihan kan. Lu juga ngelakuin untuk apa ya namanya? Dan bisik nih. Apa? Untuk spontan. Oke. Spontan bener. Suka gua. Oke. Lu jadi bertanya spontan. Kalau gitu lo yang nanya ya, Bah. Oke, kok jadi misalkan enggak, ini ceritanya spontan aja. Oke. Kok jadi sekarang kita mau nanya nih, misalkan kayak lu sekarang lagi kerja, lu lagi sibuk ngapain sih? Terus kayak ada efeknya nggak sih ini corona buat kerjaan lu? Nah, ya kalau kerjaan gue sih biasa sih, kayak hampir kayak normal. Wah, perang. Wah, perang udah nih. Perang nih. Wah, perang ini. Jadi kalau dibilang corona ngefek,
Kalau gue bilang sih sebenarnya bukan ngepet sih, cuma maksudnya banyak orang ya itu jadi ngambil kesempatan dalam keadaan yang kayak gini gitu. Jadi masalahnya itu cuma satu, masalahnya di mana? Masalahnya adalah orang-orang ngambil momen ini untuk nunda payment. Nunda payment gimana tuh maksudnya? Jadi nunda pembayaran gitu. Nah sebenarnya yang jadi persoalan gini, perusahaan itu kan ada aktiva, ada utang, ada piutang. Utang kita ke orang, kita kan mesti bayar. Iya. Piutang itu kan orang ke kita, ya kan? Iya. Nah, di sisi yang satu orang nagih buat kelangsungan hidupnya, di sisi yang lain orang nahan buat kelangsungan hidupnya. Dua-duanya alasannya sama, pandemi. Nah, itu keadaan kerjaan gua sekarang. Jadi kalau misalnya dibilang ngaruh banget, gimana pandemi ini mah? Secara pekerjaan nggak turun, malah ini gua libur ya, kan kantor gua libur 21 sampai tanggal 2 Juni 21 sampai 2 Juni itu lumayan lama tuh kan. Lumayan. Gue nggak libur, tim gue nggak libur. Gue deadline gue tanggal 22, tanggal 27, tanggal 29. Jadi gue mau nggak mau gue punya pilihan harus masuk. Jadi kesibukan tuh sama, tapi prihatinnya tuh apa ya? Ya prihatin gitu, karena lu bayangin kalau sekarang kerjaan gue kan kerjaan nanganin proyek. Satu proyek itu paling kecil itu 17 ya, 11 20 M. Lu bayangin tuh proyek juta. Ada proyek ada satu proyek ya. Jadi kita ngambil apartemen, hotel sama residen. Itu buat tata udaranya udah 20 miliar. Terus dia kasih paket lampunya, lighting semua ke kita. Lightingnya aja udah 30 miliar, udah 50 tuh. Udah gitu ada lagi yang sound systemnya dikasih ke kita. Ya kayak call-nya, kayak announcement-nya, kayak meetingnya, video call gitu, sound system lah dikasih ke kita. Itu juga puluhan M. Anggap nih satu proyek itu 100 miliar. Lu bayangin duit muter tuh. Dan orang kan bayarnya pakai paketan. Ya kalau ada paket yang pakai DP, ada paket yang nggak pakai DP, lu bayangin 100 miliar. Bayangin. Tapi perusahaan mesti muter gitu. Jadi di sisi yang lain kita bertahan dengan keadaan kayak begini. Di sisi yang lain kita terus gedor di tengah keadaan kayak begini untuk dapetin proyek lain supaya apa? Bisa dapat perpanjangan, dapat tambahan napas. Gila lu bayangin kalau itu proyek jalan, terus dapat lagi proyek jalan. Duitnya buat biaya proyek juga wah gila, nggak napas lu. Kantor gue itu hampir kurang lebih ada 100 orang karyawan. Orang udah pada dipecat-pecatin nih. Kantor gue nggak ada cerita pecat orang. Gila sih. Nah, itu sih. Gue dengar ada satu perusahaan grup gede ya, kontraktor gede, karena gue mainin. Ada satu kontraktor gede ya. Itu dia udah, jadi dia punya anak perusahaan kontraktor juga, dia punya anak, jadi kayak misalnya dia itu kontraktor sipil, dia punya anak perusahaan kontraktor ME, kontraktor lighting, kontraktor apa. Itu anak perusahaan tuh udah dikat-katin tuh. Ada satu grup developer besar, biasa main hotel, direksi itu udah dipotong 50% gaji. Manajer udah 30% dipotong, 35% gaji dipotong. Bisa bayangin. Gila sih. Dampaknya udah biasa. Semua orang tuh nahan pegang duit. Lu tau mobil otomotif. Marketnya anjlok 92%. Lu bisa bayangin. Hotel mah udah jangan ngomong. Hotel mah yang tutup ya. Jadi kalau tanya kerjaan gua ya. Gue bersyukur orang lain, gue mesti tetap kerja tuh gue bersyukur. Gue malah gue takut libur, takut gue.
Contoh libur lu tuh wah. Nggak dipanggil lagi. Aduh, puyeng udah. Libur dulu ya, libur. Tapi gini, teman lu orang tuh perlu tahu sebenarnya gini. Waktu gua farm, Tuhan panggil gua buat melayani Tuhan, buat melayani generasi. Jadi pekerjaan gue yang sebenarnya adalah itu. Ya. Itu pekerjaan gue yang sebenarnya. Jadi bukan yang di kantor ya, bukan. Ngerti gak? Maksudnya yang sekarang maksudnya? Enggak, yang Tuhan panggil gue untuk gue melayani di generasi itulah pekerjaan gue. Oh. Walaupun gue bukan full timer, tapi cara Tuhan biayain gue, bayar gue adalah lewat pekerjaan kayak yang non formal, kayak yang formal kerjaan yang gue lagi kerjain sekarang. Itu luar biasa. Gue ada di perusahaan yang gue bilang sih ya yang punyanya ngerti Alkitab banget sih enggak, tapi gue takut Tuhannya luar biasa. Kristen ya? Kristen lah. Keren amat Kristen jadinya Kristen. Kristen company. Jadi sebenarnya nggak ngasih busuk banget kan, maksudnya kayak tetap biasa aja kan. Lu bisa bayangin. Nggak, maksudnya salah, maksud gua tetap nggak kayak orang-orang yang kayak gimana gitu di PHK segala macem. Iya, orang-orang ada yang malah ada perusahaan, ada yang karyawan yang kemarin sebelum pandemi ini keluar ya. Sekarang minta tolong mau masuk balik. Bos gua nggak bisa. Sedih dong. Dia begitu dia keluar pindah perusahaan yang baru, sekarang dia kerjaan dia loadnya udah kurang 50%. Tiba-tiba dia kena pengurangan. Ya, sedih. Aduh. Sedih sih. Itu kalau gua di posisi dia tuh. Oh, lu bisa bayang. Jual ginjal orang salah kali ya. Bisa kali ya orang jual Dia ginjal. tuh mau jual rumahnya sekarang. Jual rumah? Ada, puyeng. 20 juta mau nggak dia? Hah? 20 juta mau nggak dia rumahnya? Mau DP-in. Nyicil ya 15 tahun. 20 juta nyicil 15 tahun. Puyeng. Wah, lu bercanda jangan yang aneh-aneh. Apa kelihatan? Trial santuy. Trial, kan masih trial. Lu kayak pede amat sih udah live. Enggak, maksud gua di muat trial juga lu bercanda aja, jangan bego-bego gitu loh. Aduh, tenang. Ntar kan kalau udah live kita filter ini mah trial santuy. Kalau kan bikin jadinya motongin, nyambungin. Ya udah, kalau gitu si Yosep gimana Yosep? Apa? Di rumah. Ya itulah kerja gua. Di rumah aja, gimana, Bah? Aduh, di rumah pusing. Nggak tahu ya. Lu tahu gak sih itu sekarang kayak dari Alam Sutra yang ke arah BSD, Alam Sutra yang mau ke BSD sana itu kalau jam 10 udah di blok jalanan. 10 pagi apa malam? Maksudnya Jalan Raya Serpong? Iya, 10 udah bundaran Alam Sutra. Kalau lu keluar dari Alsut tuh mau belok ke kiri arah ke gereja. Benar. Jam 10 malam udah di blok. Depan WTC ya berarti? Daerah sana ya, depan WTC, jalan depan situ. Iya, arah ke Melati sih udah di blok, udah nggak boleh orang lewat. Kangen scream nih jadinya, kangen tempat-tempatnya bermain musik. Oh gila. Wah, gila sih. Dekor. Lu lihat sekarang udah tanggal 20 lagi cuy. Hah? Udah tanggal 20 lagi. Iya, nggak berasa. Gila loh. Dari Maret. Ya lu pada doain gua dah, itu gua lagi ngerjain beberapa proyek juga, gua deg-degan juga tuh. Wow. Tapi kita kudu semangat ini, semangat untuk melakukan online podcast ini. Lu mesti semangat. Justru keadaan kayak begini nih ya, lu mesti semangat. Kalau lu nggak semangat ya, makin hancur. Hancur. Makin hancur, percaya. Tapi lu kalau misalnya gue tanya kayak kerjaan sekarang sama dulu enakan mana? Dulu kan lu cerita tuh lu cuma di depan rumah ngopi gitu kan. Duit ngalir. Main gaple, Bos. Main gaple.
supply duit ngalir. Gila. Kurang apa coba tuh? Lu coba ceritain ntar, coba lu ceritain. Gue tuh pikir-pikir gini ya, gue pikir-pikir kalau gue pengen ada waktu kapan gitu, gue pengen nyamperin bos gue yang lama, pengen minta maaf gue. Kenapa? Bohong lu ya? Hah? Bohong ya? Iya, lu bayangin gue. Lu tahu Avatar kan, The Legend of Aang? Tahu. Tahu. Gue tuh kerja kan masuk jam 8 ya. Karena gue tidur di mes, jadi gue tidur waktu itu gue di Cilegon tuh ada tempat bawahnya kantor, atasnya tempat tidur gitu. iya, tempat tinggal. Iya. Gue jam 8 yang nggak tinggal di situ, setengah 8 kurang, udah pada datang, udah pada rapi, udah duduk di depan mejanya. Gue turun telanjang pakai handuk doang. Di balik handuk kolor, beneran cuma kolor, gua handuk kan. Ambil gelas, nyeduh kopi, ngopi. Duduk nih. Enderan kaki angkat taruh ke meja. Orang udah siap, udah ready apa segala semua udah ini. 8 kurang 10 ngopi. Enjoy. Masih aman. Masih main TV. Nonton Avatar The Legend of Aang. Demen lu ya nonton gitu-gituan. 8 kurang 5 baru jalan gua ke kamar mandi. Padahal ada CCTV. Wah gila, gua pikir-pikir ya, gua pikir-pikir nih gua sekarang ya. Hidup gua, kalau lu tanya kerjaan lu sekarang sama dulu enakan mana? Gua mau nanya balik nih. Enaknya itu konteks apa? Enaknya yang menurut lu enaknya gimana? Kan yang menurut lu. Kalau dulu enaknya itu enak nggak bener. Enak nggak bener ya. Enak dosa. Ya. Iya, jadi padahal udah pelayanan lu, inget. Wah gila. Udah pelayanan saya masih berdosa ya. Udah pelayanan lu. Waduh, kalau doain orang mah, kayaknya kencengan dulu dari sekarang kalau gua doa. Dulu tuh sekarang gua doa orang bilang doa kenceng ya, teriak suaranya, kayaknya kencengan dulu dah. Berarti itu kan gue masih umur 20-an something gitu kan. Jadi gue tuh bisa malam-malam turun. Kan komputer semua di lantai 2. Ya. Lantai 1 gudang, lantai 2 office, lantai 3 kamar. Malam-malam turun ke lantai 2, cuman kok pakai kolor doang. Duduk angkat kaki, taruh kaki, naikin kaki di meja. Teleponan sama Cirika, ngapain? Aduh ya. Kalau tidur mobil, CCTV Lu orang ambil begini. Ambil begini. Kaki gua begini, numpuk begini. Pakai kolor. Bayangin lu. Mantap lu, paling mantap. Gila, gue bilang, cuman gue pikir-pikir. Jadi kalau dulu itu enaknya Enak dosa. Enak nggak benar. Ya kalau sekarang dibilangin bukan kerjanya enak nggak enak. Kerja mah nggak ada yang enak. Cuman sekarang tuh kerjanya sadar. Kalau dulu kerjanya enak agak benar. Sekarang kerjanya sadar gitu. Sadar, gue tuh punya role. Ada satu role yang gue mesti play. Ada satu figur yang gue mesti mainkan. Ada satu pribadi that I supposed to be gitu. Tapi efek dulu hilang nggak? Kagak. Sekarang ya, kayak gue susah tidur malam bikin gue suka telat. Gimana? Gue tuh suka susah tidur malam. Jadi kalau gue lagi datang insomnia, gue bisa tidur tuh jam 4. Azan subuh gue baru tidur. Padahal masuk kantor kan jam 8, setengah 9. Biarpun deket, tetap aja kan lu berangkat nggak sehat. Iyalah, pusing kali bangun. Iya, dan efeknya tuh tidurnya nggak enak. Tidur nggak enak tuh berakibat ke yang berikutnya gitu loh. Jadi itu bisa kadang-kadang ya bisa telat terus gitu.
Dan gue mau kasih tahu, struggle lo sama itu. Makanya gue selalu bilang sama lo orang jangan begitu. Gue bilang jangan, karena gue struggle itu setengah mati. Itu loh. Nah, jadi kalau dibilang enak gue, kalau dibilang dulu mah ngaco. Lu santuy, enjoy sama nikmat ya. Berdoa, berdosa. Yang penting nggak. Padahal gue ingat dulu kerjaan gue itu gue bisa bertahan itu Tuhan tolong. Jadi waktu itu ceritanya gue udah kerja 3 bulan, masih di Nowotudu. Gue tuh benar-benar ngejar masuk perusahaan itu karena temen gue bilang lu masuk sini aja jadi sales dapat mobil. Jadi gue ngejar mobil, pengen dapet mobilnya kayaknya ya. Wah, kayaknya sekut nih kalau jalan muter-muter naik mobil ya kan. Gila, ditanya di interview dan segala macam, hari itu ditanya, kamu bisa bawa mobil? Bisa pak, padahal belum pernah bawa mobil gue. Ya bisa-bisain. Tunggu di rumah, dikasih bawa mobil pulang bisa? Bisa. Kamu punya SIM? Belum. Dikasih gue bawa mobil pulang. Jadi itu mobil gue bawa pulang, kan mobil manual kan, kijang manual, yang kapsul manual. Prinsip gue cuma satu waktu dulu gue pernah coba-coba belajar mobil itu. Pokoknya kopling jangan sampai terlepas aja. Kecuali berjalan. Jadi kan gue nggak tahu bukaannya semana gitu. Jadi gue gas nggak tahu kayak macan ngamuk. Gitu. Tapi kagak jalan. Soalnya kopling diinjak kan. Jadi gue ngegas dulu kenceng, baru kopling gue lepas pelan-pelan, ngukur gitu. Oh buka segini baru dia jalan. Kalau pas kena macet lu Kuyung. Mati-mati dong. Untung malam kan. Jam pulang kerja, nah Pangeran Jayakarta itu kalau jam pulang kerja macetnya cuma Tuhan yang bisa tolong. Bener. Jadi gitu kalau ditanya enak dulu sama sekarang ya. Tapi gue tuh gini, beda lagi. Bedanya kalau dulu itu gue suka demo. Gue suka mendemonstrasikan ketidaksukaan gue. Kalau gue udah mulai gak suka nih, ada aja tuh gue bikin telatnya 3 jam. Buset. Telatnya tengah hari. Ada aja gue bikin. Disuruh kerjain apa, gue kerjain apa. Jadi kalau gue nggak tahu tuh, gue kalau misalnya nanti lo orang betul-betul pas di podcast lu tayangin ini, lu nanya gue, mungkin mantan bos gue nonton, pasti dia heran, kok nih orang Sinting ini bisa jadi jadi pendeta sekarang ya. Bisa jadi begini, ini wah Kristen makin nggak benar ini pendeta gadungan ini. Aduh. Kita mikir begitu dia. Rasanya sih gue perlu sih, thank you ya nanyain gue, dan gue jadi ngerasa rasanya sih gue perlu minta maaf sih. Boleh sih, sakut sih. Gue sadar tapi gue nggak kepikir bahwa gue mesti samperin mereka. Gue juga nggak tahu mereka masih hidup apa udah nggak ada. Benar juga. Gue samperin mereka cuma untuk buat minta maaf gitu, orang-orang yang mungkin gue gimana ya. Lu bohongin. Gue bohongin, itu definitely gue bohongin. Gue mencuri. Benar. Jadi waktu udah 3 bulan gue nggak jualan, dia panggil gue disodorin surat pengunduran diri, surat tanda tangan. Terus tanda tangan. Gue bilang gini, kalau kasih gue kesempatan dah, bulan lagi pak, gue bilang gitu. Kalau bulan ini gue nggak dapet PO juga, ya keluarin gue. Keluarin gue, gak usah bayar gaji gue. Gue bilang gitu. Terus dia bilang oke. 1 bulan itu gue betul-betul ngapain tebak? Kerja keras. Kagak. Work hard, pray hard. Ngapain dong? Kagak, gue kagak kerja. Nah terus? Sebulan itu gue berdoa keras. Asik. Terus? Gue gak kerja, beneran.
Gue kerja orang gue nggak ngerti, gue nggak tahu apa-apa, gue nggak tahu ngapain. Orang 3 bulan belajar, enggak apa enggak. Bawa mobil aja ngangeng. Ikut-ikut sales lain, lihat-lihat, ngerti mah belum. Lu bayangin sekolah sekretaris kerjain barang teknik, suruh 3 bulan, pinter, bohong lu. Nggak mungkin. Sarjana aja kadang puyeng. 3 bulan itu gue berdoa keras. Ada email masuk, gue dipanggil. Gue ingat waktu itu Krakatau Engineering. Panggil, ditanya punya barang ini, punya. Bisa supply, bisa. Gue nggak pakai tanya ke kantor, nggak pakai ini, bisa. Pokoknya apa barang pipa, bisa. Pipa apa aja material. Punya materialnya ini bisa supply, gue bilang. Bisa. Lu mau pipa yang buat ngalirin hawa surga masuk, ada. Pokoknya bisa, setiap kesempatan tuh gue ambil, bisa. Dan dikasih waktu itu BQ-nya, disuruh nemuin purchasing-nya. Gue nggak tahu purchasing yang mana, engineering itu yang mana, apa. Tiap hari gue datang ketemuin itu orang. Sampai tuh orang palanya pusing lihat gue. Akhirnya dia ambil baiknya, dia yang bawa ke purchasing, ke ini segala macam semua. Dia cuma suruh gue isi, yang gue bisa supply apa, habis itu kasih ke dia yang bawa keliling. Dia yang bawa klarifikasi, mintain approval ke engineering, ke technical, ke procurement, segala semua. Singkatnya PO 525 juta. Dapat PO 525 juta. Wah. Dari situ terus lanjut tuh PO-nya 1,2 M, 800 juta, berapa. Sampai bos gue udah gak pernah ngungkit lagi masalah mundur, disuruh mundur ini itu segala macam semua, udah gak pernah lagi. Sampai udah dipercaya aja, udah gak pernah diteleponin, dicariin, udah gak pernah. Bos gue tuh udah percaya. Mulai ngerti. Kok. Sama lu 3 bulan itu berdoa? Sebulan. Oh, sebulan itu lu berdosa tetap gak? Wah, nggak inget dosa, enggak. Takut, bos. Takut dulu sebulan, takut dulu. Takut, gila lu. Tiba-tiba dipecat kan. Kemarin mondar-mandir mobil ngangin, sekarang dipecat, dibayar juga nggak, hidup dari mana lu? Gua udah nggak tinggal di rumah waktu itu. Udah sama Cirip, Kak? Enggak, gua nggak tinggal di rumah, maksudnya karena gua tuh jalan terus kan di mobil kan. Mau kasih anak isi makan apa? Baru, begitu Tuhan tolong, bangsatnya keluar. Betingkah. Aduh, kerja nyolong waktu ya. Customer nggak didatengin, diteleponin, bom bensin bikin, bontol, mungut di jalan. Ada mungut. Aduh. Kalau dulu mah bukan kayak sekarang, sampahnya beranakan di jalan. Jadi kalau lu pinggir ke tol, lu ambil aja seraup, lu cari aja tanggal yang lu mau. Kalau nggak ada bikin. Bisa apa bikinnya sama bahan-bahannya sama itu? Bisa. Nggak perlu Adobe, nggak perlu. Nggak perlu Premiere ya. Nggak perlu Premiere. Nggak perlu. Alkistol tuh gua udah nggak perlu gitu-gitu. Jadi kalau begini kok kira-kira bikinin apa surat edaran kampus uang kuliah naik bisa nih? Uang kuliah turun dong. Naik dong, biar ditambahin. Oh iya, bisa. Biar bisa cuan mah ya. Bisa, gua. Sebulan semester 3 juta main loh kok. Bisa. Nggak perlu komputer. Wah, menarik. 3 juta buat jajan ya? Iya. Bisa gua. Orang buku tabungan aja gua tahu di mana bikinnya. Wah. Story lu keras juga ya. Buku tabungan.
Nih gue bisa bikin cover buku tabungan nama gue, saldonya di dalam miliaran, bisa. Ngeflex gitu ya, ngeflex. Keras juga ya hidup lu kok. Waduh, kan main. Brengsek. Udah, coba lanjutin lagi dong. Cuma sampai di sini nih, sampai di tol. Dan jadi ya begitu nggak benernya. Ya apa ya? Ya anugerah lah. Jadi kalau sekarang itu ya, kalau ada kerjaan yang sekarang, gue selalu bilang sama orang operation, sama orang HRD gue di kantor tuh, gue bilang gini, di sini kalau lu tanya orang lain boleh, tapi kalau lu tanya gue nggak punya opsi lain. Kerja gue di sini opsi gue cuma 2, maju terus atau mundur. Udah, gue nggak punya opsi stop, pause, istirahat, nggak ada. Ngerti ya? Ngerti. Gue bilang. Jadi once gue nggak bisa support si bos, gue bakal lakuin apa aja yang kira-kira gue bisa. Sampai dia suruh gue mundur. Jadi di sini tuh gue udah kayak separuh apa ya? Separuh bos. Separuh wakaf dah hidup gue. Wakaf apaan? Wakaf tuh kayak diredoin gitu, diikhlasin. Apa? Gimana? Diberikan gitu, buat didedikasikan, dedicate to gitu. Ya kayak gitu dah. Gak usah diomongin panjang-panjang, lu ngerti itu lu pusing banget. Ya intinya begitulah ya. Begitulah. Aduh. Terus kan kalau misalkan nih, ini kan sekarang nih udah hidup, anggapannya hidup baik kan, udah hidup benar gitu kan, ya kan? Benar. Bisa. Ya kan? Itu kan ada jalannya kan, dari yang. Oh iya benar. Ada prosesnya dong. Ada prosesnya kan. Nah, itu sabi kali sharing dikit. Tunggu, gue mau minta yang lu mau konekin sama materi gue yang mana? Materi gue kan ini bukan materi. Oh iya. Ngobrol santuy gitu. Ya. Iya, ini masih ngobrol santuy aja. Yang tanya apa? Minta kira-kira tanya apa? Proses gimana dok, lu masih dulu nggak benar, tiba-tiba sampai sekarang sadar benar, gimana prosesnya? Susah. Gampang. Gampang ya. Gak cukup ya diceritain sejam, gak cukup ya? Lu lihat gua gini, sederhana aja, lu lihat gua ngomong lah. Ngomongnya begini, gua apa ya, kalau orang Cina kota bilang ngomongnya kelotokan gitu loh. Kelotokan gua apa sih sebenarnya? Belak-belakan vulgar gitu loh. Itu merupakan salah satu yang sampai hari ini bos gua pun dikomplain, bos gua pun di kantor komplain. Lu ngomong sama anak gua lu begitu katanya. Iya pak. Nggak kasar. Apa adanya gitu ya, mas keluarnya. Nih, arti kata kelotokan. Nih, arti kata kelotok menurut Kamus Bahasa Indonesia. Artinya terlepas dari tempat melekat. Terlepas nyeplos aja gitu. Nyeplos. Berarti ngomongnya nyeplos aja udah. Yang ada di ini udah plos aja udah begitu. Nggak ada saling-salingannya lagi, nggak ada filter-filterannya lagi. Nah ini salah satu contoh di mana gue tuh struggle. Dulu waktu gue sebelum gue kerja, waktu bokap gue bangkrut itu, gue sempet ngalamin hidup di jalanan. Hidup di halte. Hidup di jalanan lu ngamen gitu-gitu. jadi wasit biliar, tidur di halte, ngamen, terus parkir, kadang-kadang nyoba nyemir sepatu orang gitu. Cuman ternyata hidup gitu juga nggak gampang gitu. Atau iyalah. Karena itu semua orang ada wilayahnya, ada kawasannya, ada area. Ada megang kan, ada premannya gitu kan. Ada bos. Iya, jadi tuh aduh, apa ya?
mau berusaha untuk susah aja susah gitu loh. Oh iya. Ngerti nggak? Ngerti. Ya? Mau berusaha untuk ngerjain yang serabutan itu susah loh, nggak gampang loh. Makanya kalian tuh kalau sekarang kalian hidup tuh orang tuanya perhatiin, pikirin mau kuliah di laptop, pikirin uang kuliahnya, wah gila. Enak ya? Mungkin kalau dulu gue begitu ya. Udah jadi apa lu sekarang? Presiden? Jadi apa ya? Gue jadi profesor kali, gue jadi profesor. Tapi kok. Kalau gue cukup uangnya, dulu mungkin ya. Mungkin gue jadi profesor kali, profesor hukum gue. Tapi kok bisa dibilang nggak sih dengan hidup lu yang lama-lama itu yang lu bilang ngamen, wasit biliar, ngebentuk lu jadi kayak gini? Enggak juga. Memang masa iya secara nggak langsung bisa kali ngebentuk mental lu. Rambut gue udah panjang. Lu Gue potong. Jangan mentang-mentang ini trial. Mental mungkin iya. Jadi gue tuh mentalnya nggak gampang orang gertak, kalau cuman orang ngebluff gitu ya, gertak-gertaknya. Kalau orang badung, mau bohongin, apa? Kebaca ya. Aduh, kebaca lah. Gua maksud gua gini loh. Lu mau tolol lihat-lihat gitu loh, lihat-lihat orang. Kan gue suka bilang, lu mau bajingan lihat-lihat orang, mau nipu lihat-lihat orang. Udah. Gua tuh udah ngelotok dari kadal jadi biawak jadi komodo jadi buaya. Iya nggak? Lu baru kadal mau ganti kulit, mau bohongin gua, aduh. Kulit lu buang di mana gua tahu gitu. Istilahnya gitu loh. Seremnya. Mungkin apa ya? Bukan kadal dari cecak gitu. Lu dari cecak baru belajar mutusin ekor. Wah, gila gua buat ngibulin orang. Gua tahu. Jadi judgmentalnya tinggi. Kenapa bisa tinggi? Karena lu baru belajar. Gue udah pernah. Jadi gini, dosa itu kan polanya sama. Ya? Gimana tuh? Dosa, kesalahan tuh polanya sama. Gue mau sederhana. Gue mau ngeliat kayak sekarang gue mentoring orang ya. Gue ngeliat 1 ekor, 2 ekor udah mulai menghindar. Oh, ini. Menghindar ini nih. Ini udah mulai suka lepas dari kandang ini berarti. Istilahnya gitu. Jadi udah mulai orang nggak mungkin menghindar. Orang kalau dia nggak merasa takut atau nggak merasa nggak nyaman. Orang nggak mungkin merasa takut atau merasa tidak nyaman kalau dia nggak bikin salah. Gue sederhana aja. Minimal dia bikin salah, kecil besar gue nggak tahu, pokoknya minimal dia bikin salah. Makanya gue bilang selalu sama anak-anak, sama lu orang juga termasuk, gue bilang, buat gua salah is okay. Salah itu belajar. Penting mau jujur apa enggak, itu aja. Lu salah nggak mau jujur, beres lu. Sebentar. Mau lu ganteng kayak gua, idolkan kayak apa? Kayak gua nggak tahu. Kayak Bastian. Iya serah dah, mau lu bilang dah, nggak kepake. Ujung-ujung operasi transgender lu. Ada. LL. Kenapa? Kan akan ada orang mau terima. Lu ngejar apa sih? Orang hidup tuh ngejar apa sih? Acceptance. Benar sih. Iya. Gue belum share ya. Apa? Ada lagu yang gue mau lo orang review nanti pas mentoring. Boleh. Orang tuh kejar acceptance kok. Oh iya, ada lagunya. Gue ngomong kepanjangan loh. Sponsored by Wuling. Nanya apa ya, Pak? Lu nanya apa ya, Cek? Gue ngomong udah panjang, gue lupa lu nanya. Gimana prosesnya? Itu kan. Kalau lu bilang itu membentuk mental, iya itu membentuk mental. Tetapi di sisi yang lain, kehidupan di jalan yang kasar, yang ini segala macam, semua membuat gue belajar dan menangkap banyak kali. Ya, betul. Tetapi bahwa untuk pertumbuhan jiwa, lu ingat ya, rohani itu kan bertumbuhnya selaras nih. Sama apa? Saya psikologi, mentality,
ya, physically, ya. Nah, ketika rohani lu tumbuh, psikologi lu menghalangi, bisa tumbuh nggak? Bertentangan. Kalau lu nggak kuat untuk berpegang kepada rohani lu ini, ya, lu stres bos. Gila kali. Stres, lu sulit untuk memanage ini, sulit saya. Nah, kehidupan di jalan itu adalah kehidupan yang psikologinya dalam tanda petik, ya, rendah. Kenapa orang hidup di jalan itu kasar? Sementara rohani minta kita hidup lemah lembut. Benar. Betul nggak? Bertangan dong. Iya. Jadi ketika lu betul-betul mau memenuhi semua hal itu, lu harus berkejaran dengan diri lu sendiri yang dibentuk oleh keadaan jalan ini. Apaan, Tim? Kan badan aku basah. Itunya pantainya juga basah. Geser, jangan main di tempat basah, ngapain recokin mami? Badannya juga basah. Laput, ambilin lah. Laput. Bisa nanti dijemur. Ya. Pisahin dulu yang basah-basah, pisahin supaya yang lain jangan jadi basah. Gitu. Lapin nanti. Ambil tisu. Lap yang basah-basah. Ya, ngerti gak? Ya, jadi dua sisi yang sama, dua sisi yang berbeda ada di dalam satu fisikali tubuh yang sama. Fisik lu tubuh juga. Nah, ketika ini dua nggak berkejaran, apakah fisik lu berhenti bertumbuh? Enggak. Nanti waktu lu gede, lu udah lanjut tumbuh, ini dua-dua belum match. Lu bisa kebayang nggak badan lu tinggi, gede, ya jenggotan, jambangan, ininya camen. Camen apa? Cacat mental. Cacat mental, bos. Bahasa baru aja. Mental karena jiwanya dengan rohnya bertentangan terus dan dia nggak bisa manage. Akhirnya apa? Hubur. O2N itu mah. O2N. O2N itu. Iya. Kalau udah bicara gitu, bayangin bagaimana mental lu bisa baik. Lu lagi struggle sama pikiran lu sendiri. Badan udah gede, kumis udah kayak pagar kelurahan. Tampang masih on, kan lu diomongin sama teman lu dong. Iya. Begitu itu begitu lu diomongin, dijulitin, apakah itu tidak menyerang mental lu? Kena lagi. Jelas itu menyerang mental lu, dan kalau lu nggak kuat, lu harus struggle dari dalam sama dari luar. Belum ditambah kalau misalnya orang sekeliling lu nggak bisa nerima lu yang kayak gitu. Dasar anak cacat, mending mama tuker sama bapak. Selesai, bos. Ada. Ya. Iya. Itu, Cek. Jadi kalau lu bilang gampang, enggak gampang semua sisi. Lu hidup yang kayak gini, enak gak? Gampang gak bertumbuh dengan dalam rohani? Sebenarnya dalam tanda petik kalau gue mau bandingin sama orang yang hidupnya lebih keras, lu lebih gampang. Kenapa? Lu diarahkan. Ada dalam satu keluarga yang punya keadaan rohani baik, dipimpin, terarah baik, ya. Tinggal masalah karakter di dalam. Ya, lu nggak ada masalah sama orang tua gini gitu, nggak broken home, acceptance lu baik, secara pertumbuhan harusnya baik. Tetapi dari sisi mental, mungkin lu kurang. Kenapa? Karena segala sesuatu keadaan itu biasa dihadapi yang baik. Gue pernah kok ketemu di wanita disuruh baris. Cuman disuruh sejajar, dek majuan dikit. Pakai senyum kayak Joker lebarnya, nangis. Nangis. Kok hilang? Sinyal. Tapi di gua lu rada nge-lag sih emang. Kan? Ini chargeran mati-mati nih. Ada yang diajak ikut camp. Begitu tahu itu campnya diklat, nggak mau ikut. Takut dimarahin ini. Gua tanya, emang lu di sekolah nggak pernah ngadepin masalah? Nggak pernah. Ada. Kalau ada masalah, mami aku, papi aku langsung datang beresin buat aku. Di rumah lu nggak pernah berantem? Nggak pernah. Di rumah lu nggak pernah diomelin? Nggak pernah. Tuhan Yesus. Nggak, gue kira tadi bilang, kamu di sekolah nggak ada masalah. Nggak ada.
ih kok kamu hebat ya, teman-teman kamu sayang sama kamu ya. Enggak, aku sekolah sendiri di rumah. Suka itu orang. Homeschooling. Iya, homeschooling ternyata. Puyeng. Ya kan? Nggak pernah dimarahin sama mama papanya. Bisa bayangin nggak? Begitu berhadapan dengan tekanan. Waduh. Pas Hancur dia udah mental. dewasa. Oke, sponsored by Wuling. Oh Iya, maaf. gue mikirnya kalau dia kayak begitu ya. Boleh juga nih tag wuling siapa tahu jadi endorsean. Bener Kasih ya. mobil Kali kan kita dibayar. Gocap aja lumayan lu. tapi sayangnya trial. Oh iya bener. Jangan serius-serius amat ngapain. Jangan senang dulu trial. Jangan seneng dulu trial. Besok kalau gitu syuting bener deh gue taruh bantal wuling, gelas wuling, jaket wuling, kaos wuling, semua wuling. Gue syuting Masa. depan mobil wuling. Weh kok gue nanya kak. Woi, Misalkan tapi pertanyaan gue belum dijawab tapi satu. ya sabar tanggung. Oke. Yang Gue mikirnya ya. Lu tanya yang mana belum dijawab? Yang perjalanan dari yang itu ke Ya itu yang tadi gue bilang. Nggak gampang. Dua sisi lu struggle di dalam satu tubuh. Tetapi itu menjadi bekal yang baik buat gua kemudian untuk menjadi orang tua. Baik secara daging lahiriah anak kandung gua maupun anak-anak rohani gua. Karena gua tahu kalian tuh nggak cuma perlu ininya gede, ininya juga mesti gede. Apa mentalnya mesti gede. Jadi lu ada masalah nih. Nyindas dari gua, coba aja, nggak bakal gua curi. Tuh tayang, cinta sini. Baba mentoring yuk, mentoring lagi. Sini Baba. Kita kangen sama lu, Ba. Sini. Ntar deh ke rumah gua, bilang ke orang tua gua bawa buah. Itu salah satu contoh ya. Terus yang kedua, ketika gua tahu kalian menghadapi masalah, caranya gua approach kalian itu pasti beda-beda. Ada yang sampai hari ini bermasalah, nggak datang sama gue diemin. Bukan dengan bangga gue ngomong begini sebagai soal gue bukan, tetapi karena gue tahu kalau dia digituin model nggak bisa jadi. Gitu ya. Jadi semua itu jalanannya naik turun. Dan apa yang menolong gue ketika ada di tulung? Pengalaman dengan Tuhan itu yang nolong gue. Asik. Jadi iya, karena gue lihat gini, begitu Tuhan tuh yang gue cuman bersyukur itu ya, Tuhan tuh nggak pernah give up. Jadi even gue kayak begitu hancur, busuk dan sebagainya, itu tidak, dan gue baru mengerti betul bahwa itu tidak mempengaruhi bagaimana gue di mata Tuhan. Gue mengerti Tuhan tuh nggak pernah tinggal. Jadi gue selalu bilang gini, tiap kali gue ada di keadaan gue tertenda, sekali gue bilang gini, baik sama diri gue sendiri, baik sama istri maupun sama anak-anak, gue selalu bilang gini, kalau dulu Tuhan bisa tolong, hari ini pun sama Tuhan pasti bisa tolong. Asik. Gila, itu ya. Itu namanya. Apaan Pak, lu mau nanya apa? Apa? Tadi lu mau iya, apa? Gue bilang gini, misalkan kalau misalkan yang kayak begitu ya, apa-apa misalkan sama orang tua gitu kan, jadi kan misalkan sekarang merasa belum ada tekanan kan, anggap nih ya, amit-amit nih, gue amit-amit nih, orang tuanya udah nggak ada bos, tiba-tiba dibully satu kelas, gak usah dibully atau ada apa masalah apa, dibully, dibully, gimana ya, gue mikir gimana ya. Itulah makanya kalian dimentoring untuk menjadi kemudian mengambil peran menjadi mentor berikutnya. Gue selalu bilang sama beberapa dari antara lo orang tuh, gue selalu ngomong manusia mati itu karena dua hal. Apa? Satu karena timingnya nyampe, waktunya Tuhan buat dia panggil pulang. Yang kedua karena kebodohan. Ya. Kebodohan
waktunya Tuhan kita nggak usah bicara karena itu udah clear loh, waktunya Tuhan gitu ya. Tapi kebodohan itu apa? Kayak misalnya gini, ada orang stand before you, there's somebody stand before you to teach you, to lead you, and to guide you. Okay, and to let you know from his or her experience that you must follow him or her through some unique path gitu loh. Dan dia bilang begitu kenapa? Karena dia tahu dia udah lewatin. Iya benar. Ya, lalu terus kalian dengan bodoh bilang apa sih itu, tahu apa sih, lu ngerti apa? Itu yang gue bilang kebodohan. Sehingga kalian tersesat jalan, kalian salah pilih jalan, kalian salah bergaul, kalian ya akhirnya dalam tanda petik itu dia tadi mau mati karena kebodohan. Itulah gunanya mentoring. Makanya gue selalu dorong lo orang tuh untuk kenapa sih masih mau berlama-lama diajari begini, disuapin makan susu. Kenapa sih nggak mau beli diri untuk langsung cari siapa sih yang gue bisa mentoring? Di rumah punya adik, adiknya dimentoring nggak mau kak adik gue dimentoring sama gue. Nah cek hidup lu. Gitu. Anak gue sampai nggak mau cium gue, there's something wrong in me. Kalau sampai gue pulang ke rumah, istri gue nggak keluar nyambut gue, tapi masuk lagi di kamar mandi kunci pintu, there's something wrong. Itu mah KDRT namanya bang. Lu nggak bisa, lu nggak tahu. Kita nggak bisa bilang cuma di KDRT, nggak cuma KDRT kok. Psikis, abuse juga bisa. Waktu anak gue panggil nggak mau datang, tutupan pakai selimut, ngumpet di kolong ranjang, there's something wrong. Tapi kalau misalkan kayak begitu, misalkan ada dua kemungkinan dong, antara emang dia yang salah takut nemuin lo atau emang emunya. Makanya gue bilang there's something wrong. Dan sebagai seorang ayah, gue harus menanggung semua responsible itu. Kalau sampai dia salah, berarti there's something wrong with me to teach him or her. Betul nggak? Tetapi kalau dia nggak salah, berarti ada sesuatu yang salah di diri gue. Terlalu gue ini kayak, gue ini brutal, apakah kayak barbar atau gimana? There's something wrong. Jadi ukurannya adalah sederhana, orang-orang di sekitar lu. Benar sih. Gila men, badan gue belum mandi, belum apa, gue tuh udah berapa hari gak ada badan, udah lecet banget. Tapi gak bau sih gue. Ya nggak apa-apa, masih trial. Lu tau gak sih udah berasa berapa menit kita ngomong-ngomong? Sekarang udah 50 menit bos ternyata. Nah lu mesti taruh nih untung kalau lu bikin trial lu gak tahu time frame-nya. Terus kapan lu masuk ke pokoknya apa, gue gak tahu lu orang bahas apa. Cuma itu pokoknya. Pokoknya orang tahu kehidupan lu gitu, prosesnya. Tapi kan itu baru segelintir, itu baru kecil, sebagian kecil dari seluruh cerita tentang hidup seorang Tony Oi itu. Ntar kita bikin hashtag tuh, siapa Kak Tony? Boom, sih. boom, udah itu. Belajar dari kisah Tony Oi. Gue belum se-inspired itu sih, belum gitu ya. Belum lah. Lu taruh judul itu nggak ada yang mau nonton ntar. Tony Teguh atau Kick Tony. Tony setengah jam apa tuh? Kurang botak. Kan Kick Andy gitu jadinya. Aduh. Oh iya, ini ntar kita sekalian singgung-singgung nggak nih? Kita boleh nggak nih singgung-singgung ke depan kita mau bahas apa nih? Jadi orang-orang bisa, gua excited. Nah itu yang gue bilang, gue minta ke lu orang kemarin, coba materinya, lu orang mau bahas apa, kasih ke gue supaya gue sediain. Tetapi buat gue sih sekarang ya, kalau ditanya mau bikin apa, gue mau bikin tuh kayak siaran podcast gini yang dua sisi bisa kena. Jadi gue bisa ngomong sama anak-anak sekaligus gue ngomong sama orang tua tentang apa. Ini adalah waktu injury time untuk lu dorong anak-anak lu masuk dengan firman, ngerti kebenaran.
Kalau enggak apa akibatnya? Kalau enggak apa yang akan terjadi? Cuman gue nggak tahu ya, gue merasa gini loh, apa ya? Kadang untuk hal-hal yang semacam begini-gini ini ya, orang masih lihat siapa sih yang ngomongin, punya title apa sih? Iya. Mereka belum lihat isinya yang diomongin apa, kontennya apa. Tunggu sampai gue ngomong. Kayak misalnya kalian kemarin, kayak misalnya kalian kita hari ini kita mau bicara soal udah bukan lagi orang kawin mau hologram, udah bukan. Jadi sekarang tuh udah pengganti manusia udah diproduksi secara massal. Mereka tahu nggak? Kalau mereka tahu, mereka aware. Kalau mereka aware, sekarang sadar nggak buang duit percuma? Kok maksud lu gimana kak buang duit percuma? Kayak misalnya gini, mereka sadar nggak? Mereka sekolahin anaknya, pergi sampai kemana? Sampai ke Iceland sana, ya belajar bagaimana ikan paus beranak, apa ini semua jadi sesuatu nggak? Anaknya kayak apa? Karena gini, karena anak sukses itu kan nggak cuman ilmu, ya, tapi ada apa lagi iman. Kalau dia cuma punya ilmu, dia nggak punya iman, gua questioning lo gitu, apakah dia akan bisa tunduk sama hal-hal yang unreasonable menurut dia? Kayak misalnya dia udah merasa udah pinter, bisa ini, bisa itu, apakah dia akan tetap menghargai orang tuanya yang dalam tanda petik bodoh, nggak sesuai dengan pemikirannya? Itu nggak cuma semata-mata moral ditanamkan, nggak cuma semata-mata nilai, tetapi butuh peranan iman di dalamnya. Karena dengan beriman, seseorang itu hormat, tunduk, patuh, dan taat kepada sesuatu yang dianggap lebih besar dari apapun, yaitu siapa? Tuhan. Itu yang gue pengen bahas tuh. Kita bicara. Kayak kemarin nih Kang Dika ngomong, Kak, gue sampai bosen dan lu nggak tahu udah berapa puluh kali nunjukin surrogate. Bosen boleh, lu boleh bosen. Pertanyaan itu cuma satu, lu bosen, lu sadar nggak? Sekarang gimana maksudnya gitu ya? Apa yang dilakukan gitu ya? Lu boleh bosen lihat siaran kok, tapi lu tangkep nggak message-nya? Are you really realize where you are going to? Itu yang jadi persoalan. Orang tua sadar nggak? Anaknya kemana sih? Oh, sekolah di Cina hebat, lu tahu nggak dia muntingin anak orang berapa banyak di Cina, kan kita nggak tahu. Oh iya benar juga lu. Oh, anak gue sekarang di Australia loh, sekarang dia udah punya apartemen sendiri, dia udah beli mobil sendiri, lu tahu nggak dia laki tidur sama laki? Ada. Uyang kecewa. Uyang sih. Teman, ukuran itu sekarang jadi gini loh, ukuran itu apa sebenarnya sih? Apakah orang tua kembali ke hal ini? Ya iyalah, itu tugas lu di gereja. Gue tuh udah capek cari uang buat dia. Kampret, gue mau bilang nih, dengerin baik, lebih banyak waktunya sama dia lu. Benar. Ini yang sakit hati berarti berasa nih. Kalau dengerin ini nih. Ntar kalau ada yang komen-komen hujatan gini, hati-hati lu. Nah, kalau gue ini kan nggak live kan, ini kan cuman nggak record kan, ini kan cuman trial istilahnya. Bener loh, kalau gue sebagai gereja boleh bertanya. Dan kita boleh ngomong kasar. Kita tuh mau nanya lu sama orang tua, anak ini waktunya habis di mana? Lu datang ke gereja, minta gereja benahin, nggak salah. Benar, iya benar. Dan kita lakukan segala macam cara yang kita bisa, gereja alokasiin dana, ini itu segala macam. Belum tentu juga persembahan lu yang lu masukin duitnya proper kok diupload persembahan. Iya sih, kasarnya begitu, kasarnya. Ini kasarnya gue, makanya gue bilang kalau kita boleh ngomong kasar, belak-belakan, terbuka nih, kalau gue boleh ngomong pelotokan, gue bilang. Tapi apakah kita hitung itu? Enggak, yang kita hitung apa kuasa Tuhan melakukannya, itu yang kita hitung. Dan waktu kita ngomong tentang persembahan, dia bilang, gila nih gereja, duit lagi. Perpuluhan belum kelar, persembahan sulung. Sulung belum lahir, minta benih belum numbuh, inilah itulah, gila.
Itu loh, kita tuh anak lu datang ke gereja 1 minggu cuma 2 jam dipotong 45 menit. menit, 45 menit itu dia masuk, dia duduk, dipuji-pujian segala macam semua. Dia kencing apalah. Belum. Potong lu pergi ke WC, potong dia main WhatsApp, potong dia main HP di gereja segala macam semua. Firman Tuhan 1 jam, dia cuma dengar 20 menit. Dari 20 menit itu cuma 20% yang nyangkut. Anggaplah hebatnya tuh. 20 menit kali 20% berapa? 4 menit. 4 menit, bos. Mau cerita apa? Tony tarik napas aja 2 menit setengah. Aduh, 1,5 menit, shalom, perkenalkan, terima kasih, doa, tutup, udah. Ini berkat. Iya, udah. Makanya gue bilang, make sense nggak? Make sense, bener. Terus kemudian orang tua bilang, gereja nih nggak bisa rangkul anak saya. Padahal kan gereja harusnya jadi begini, jadi begitu. Ekspektasi lu betul. Kampret Anda. Tapi berlebihan ya. Lu nggak boleh gitu lu, Ceng. Trial. Pas gua live lu mau apa kan gua lu. Tapi gue mikir ya, sebenarnya setuju. Gue setuju. Kenapa? Karena dulu nih gue ya, zaman gue dulu nih, zaman SMP, SD tuh gue takut sama bapak gue gitu. Gue ibaratnya di gereja gue seneng, nyampe rumah tuh gue takut gue digamparin, di anjing-anjingin kali gue gimana. Lu bayangin dong kalau misalkan datang ke gereja nih anaknya kayak minta anaknya dirangkul, kita rangkul baik-baik kan. Rangkul baik-baik dalam waktu 2 jam itu ya, kita rangkul baik-baik, kita layani, kita temenin. Iya, jadi kita rumah tekanan bos. Jadi gini loh, karena kan anak itu kan hak prerogatif, kalau dia masih ada orang tuanya, itu kan hak prerogatif orang tuanya, mau dikasih apa itu anak, mau gimana, ya kan. Kayak kasus misalnya terjadi contoh, anak jatuh, ya bolak-balik jatuh, gagal jatuh sama perempuan, tapi orang tuanya izinin pacaran, lu mau gimana jadi mentor? Lu mau gimana jadi gereja? Lu bilang, lu gak boleh pacaran, anak kita nggak bilang, lu siapa? Bapak gua aja ngizinin. Benar. Ayo. Betul? Benar. Gereja ngajarin, ayo gunakan mamon dengan bijak, bersahabatlah dengan mamon gini-gitu. Orang tua anaknya diguyur duit. Karena rasa duit banyak, rasa duit gampang, pakainya nggak proper. Sembarangan. Sekali nggak dikasih, lu bisa bayangin. Orang tua dianjing-anjingin. Kalau orang tuanya terus-terusan adalah keadaan yang mampu. Kalau nggak mampu. Iya. Dulu waktu gue di Pamulang tinggal. Tukang gado-gado punya anaknya kawin, nggak tahu bagaimana, lahir cucunya, ditinggal. Jadi itu cucu yang rawat nenek. Ada. Kasian. Nenek ini jualan gado-gado, udah tua, udah bongkok. Gado-gadonya cuma enak. Jadi kita kalau makan gado-gado ke pasar beli gado-gado dia gitu. Anaknya minta motor. Jadi katanya nenek sayang sama cucu. Ditinggal sama bapak dari lahir. Jadi segala macam kebutuhan dibeliin itu. Belum sekolah kan. Anak kecil jajan. Jajan kasih apa seneng aja. Jualan gado-gado, beli kangkung berapa duit. Sayur, beli kacang, model berapa duit. Untung kan rame, dia jualan lumayan rame. Tapi untuk kaya sekali sih enggak. Seiring bertambahnya waktu, ini anak sekolah, kebutuhan mulai tinggi kan. SD ini, beli baju, beli apa, neneknya performanya mulai turun. Dulu ngulek bisa 20 km per jam, sekarang 5 km per jam. Speed mulai menurun, bos. Uang masuk nggak seperti dulu, kebutuhan makin tinggi, umur makin tua. SMP tiba SMP masuk uang lebih mahal, biaya lebih mahal. Kena pergaulan, biasa dikasih gini gitu. Lu tahu nggak? Itu nenek diancam. Gara-gara apa? Anak nih cucu minta beli motor. Ada. Gerobaknya. Minta uang jajan pergi sekolah 50.000. Buset. Kalau itu pintu rumah dilepas, dibanting.
Apa ditendang-tendangin neneknya jualan kertas di aur-aur. Aduh gila, gue bilang sama itu ibu, kalau saya jadi ibu, gue ulek tuh cucu. Gua ulek. Iya. Gua giling sama kacang. Gue bener tuh. Gue bener. Kasih cabai rawit matanya, colok. Kadang kayak begini lu mau bilang apa? Lu mau bilang neneknya salah? Iya. Neneknya sayang. Sayang benar sih. Walaupun caranya salah apapun, apa lu tega ngomongnya? Nenek salah nih. Iya sih Lu disambit lu kan gado-gado lu. Aduh. Tapi lu mau Iya salahin sih. siapa? Kalau udah kayak gitu. Terus misalnya neneknya bawa ke gereja, anaknya mesti berubah. Gereja tolongnya anak gua dirubah. Lu kira Power Ranger? Tinggal pegang jam berubah, gua. Lu kira Kota Rominami tinggal teriak berubah, buset jadi Satya Baja Hitam. Apaan? Sian sih. Itu yang gue pengen. Cuman yang jadi persoalan tuh kadang-kadang gini, gereja juga jadi dilema, terjebak. Mau di ngomong begitu, frontal jemaat kabur, bos. Benar. Betul nggak? Benar. Cuman kalau gue sih prinsipnya, prinsip gue gini loh, pelayanan itu Tuhan punya, jemaat itu Tuhan punya. Kalau Tuhan percayakan domba, pelan tapi pasti dia akan nurut sama suara gembalanya. Tapi kalau ini kambing, Dengar. Kerat. sukar bos, sukar. Suka. Ya udah sih. Jadi kadang-kadang tuh gue pengen ngomong yang kayak begitu-begitu, cuman gue tuh lagi memikirkan gimana ya caranya, gitu loh. Ya. Sekarang gue tanya kalian nih, kan kalian anak-anak kan? Iya. Jadi ngawal masa anak-anak kan, bener nggak? Ah. Kalau kalian boleh jujur, ya. Sekarang misalnya kalian diperbolehkan untuk 3 hal. 1, jujur. 2, marah. 3, ngomong kotor. Ya. Diperbolehkan. Gue mau tanya nih, ya. Mungkin nggak lu ngomong kotor terhadap orang tua lu, terhadap apa yang mereka lakukan? Mungkin. Maksudnya mungkin ada sebab yang mereka lakukan bisa bikin lu marah. Mungkin lah. Ya. Tetapi sekarang pertanyaan gua, kenapa lu nggak ngomong kotor? Kenapa lu nggak marah? Kenapa lu nggak benci mereka? Hormat, respect, sayang. orang tua gua itu. Kenapa? Ya. Bukan semata-mata tua. Anak bunuh orang tua banyak kok. Kenapa jawabannya? Sayang karena sayang. Karena lu ngerti kebenaran. Oh. Iya benar juga sih. Betul nggak? Bukan masalah kata sayang. Sayang tuh bisa hilang kok. Kalau kebencian udah merajalela, udah ngerasuk hati pikiran lu udah lupa namanya sayang. Iya benar, gue setuju. Sekarang kenapa lu nggak benci? Apakah karena sayang? Bukan, karena lu ngerti kebenaran. Kenapa lu mau lakukan? Karena lu punya iman. Kenapa? Dan iman itu memaksa lu memilih untuk tunduk kepada satu pribadi yang lebih agung, lebih besar, lebih tinggi jauh dari segala sesuatu. Sehingga lu menundukkan diri lu terhadap itu. Itulah fungsinya iman. Anak sekarang di luar, kita nggak ngomong kita ya, nggak ngomong di sini ya. Anak yang ada di luar, yang orang tuanya sibuk, nggak punya waktu, dua-dua kerja dan sebagainya demi memutuskan. Apakah orang tua salah? Orang tua nggak salah. Gue mau kasih tahu anak-anak dengar, hidup makin susah. Kebutuhan lu juga gitu. Kebutuhan bukan makin turun harganya. Belum kita bicara pandemik. Lu bisa bayangin kalau orang tua putar otak bagaimana bikin kalian survive di tengah keadaan seperti ini. Jadi orang tua tuh nggak gampang. Mereka kerja, mereka nggak salah. Masalahnya terus kenapa kak? Begitu, mereka nggak ngerti kebenaran. Mereka tahu gereja, mereka tahu gembalanya, dengar nggak buta. Tapi understandingnya belum ketemu. Jadi anak-anak yang di luar sana, misalnya orang tuanya kerja dua-dua gitu-gitu, lalu kurang perhatian.
kurang kasih sayang gini gitu segala macam semua. Dari kecil dimanja, tiba-tiba gede dituntut. Gue mau tanya, kalau mereka ditanya boleh jujur, mereka akan ngamuk gak? Ngamuk. Lu yang bikin gua jadi begini, sekarang lu minta gua berubah. Betul gak? Ditambahin pakai embel-embel. Anak mama nggak begitu. Anak papa nggak begitu. Dari dulu gua anak siapa? Setan. Emang gua minta dilahirin? Lu ada yang request? Nggak ada. Ya. Nah, makanya kadang-kadang tuh gue mikirin gitu. Cuman gue bersyukurnya gitu. Kenapa kalau lu kan selalu nanya gini, kenapa lu bandingin sama Agnes? Agnes Monica itu adalah salah satu contoh pribadi yang sukses. Secara materi, secara karir, secara profesinya dia sukses. Kenapa ada totalitas yang begitu tinggi? Kenapa gue ngambil contoh dia? Karena gue tahu, gue ngerti, kita bedanya umur gak jauh. Dia 2 tahun di bawah gue kalau gue gak salah. Dan gue dulu ngefans sama dia. Buat gue ini orang keren banget, totalitasnya top banget, kecil-kecil tapi wow luar biasa. Sampai besar konsistensinya membawa dia ada di titik sampai titik. Berbanding terbalik dengan gue. Makanya gue bilang sama kalian, jangan buang waktu yang sia-sia. Nggak perlu jadi kayak gue dulu. Untuk jadi mentor, untuk jadi pembina, untuk jadi kakak, untuk jadi guru, untuk jadi bapak buat generasi kalian. Nggak perlu harus jadi kayak gue dulu. Terus digetakin karena ini. Gitu. Bukan kesini. Di situ. Kesini. Iya sih, bener sih. Setuju gua. Tapi kok maksud gua kayak Tahu kalau ini Robin. nah gitu dah, boleh. Kok. Tapi kok dari yang udah kita rencanain buat kedepannya podcast ini kok. Kita tuh, kan maksud gua kita umumin kalau kita bakal bahas sesuatu fenomena apa yang terjadi sekarang. Dan gue minta tim itu untuk bekerja ekstra. Maksudnya ekstra tuh gini dalam hal ini. Sebelum diumumin kalian tuh udah tahu mau ngomongin apa, misalnya gitu kan. Dan untuk ngomongin itu kalian tuh udah survei. Oh ternyata ini happening di generasi kita karena ini. Kita kupas dah. Tapi sebelumnya ya gue minta maaf sih. Gue tuh kadang-kadang terus terang kalau di podcast ini ya, gue tuh betul-betul berusaha untuk menjaga kata-kata gue. Sehingga kalau lu orang nonton, gue kadang-kadang nonton gitu, gue kayak gak ngeliat gue gitu. Tapi however, gue mesti belajar, gue menjaga kata-kata gue, tutur kata gue, segala macam. Makanya kalau lu lihat gue di podcast, kadang-kadang gue suka ya gue mencari kata-kata yang tepat untuk gue keluarga. Itu pun kadang masih salah. Gitu. Aduh. Pasti bakal asik sih, tapi sebenarnya next kita ngebahas robot-robotan kan. Kita bahas apalagi cek mana? Yang gue ironis tuh sekarang tuh gini kadang-kadang ya. Kadang ya. Kalau khotbah yang maju khotbah anak muda nggak lebih tua dari dia, nggak bakal didengerin. Wah itu sesuai juga sih. Duduk sih duduk. Jadi 4 ya kan? Di gereja. Tapi untuk mengamin, kenapa? Ingat nggak gue pernah ajarin apa? Cetakan yang salah menghasilkan hasil yang salah. Oke. Ada gila men tadi begini, kalau begini nggak bau men, udah begini baru berasa banget. Udah sih, kita sih udah tentuin next temanya, next
Next pembicaraan. Next pembicaraan ini. Nanti kan Sabtu ini kan kita bicara tentang kayak gini, kita ngobrol santai kan. Ngobrol santuy. Nanti Sabtu yang berikutnya itu kira-kira kayak kan kita kan mau bicara soal robot yang apa sih yang sekarang lagi happening banget dan apa sih yang kita bilang tentang itu kan gitu kan. Jadi gue minta kalian tuh coba baca, pelajari betul ya. Jadi kalian tuh nanyanya unscripted tapi tajam. Iya. Gitu. Ya, feel free buat nanya. Yang kira-kira bisa mewakili pertanyaan teman-teman kalian hal itu gitu. Dan gue mau tuh, lu mau ajak teman-teman lu yang kritis-kritis nonton buat ini segala macam semua kasih tahu di promote. Cari caption atau kata-kata yang bisa men-track orang buat bisa men-track curiosity-nya orang gitu. Benar. Kayak Jody itu kan kepoan banget tuh yang kayak gitu-gitu. Iya. Jody kecil. Setiawan. Terus siapa yang lu bilang anak jenderal? Hah? Siapa jenderal? Hansol. Yang lu Hansol. Oh. Jody sih tapi jelas sih dia emang katanya tanya tuh dia konspirasi. One hour. Gua kayak anime Jepang yang matanya cuma sebelah gitu. Kangen band lu kayak kangen band ya? Iya. Najong. Oke sih. Ya paling ntar kita sejam juga lah tambah ngobrol-ngobrol bahas-bahas yang lain. Ngobrol santuy. Tapi itu ngobrol ini kan minggu ini ngobrol-ngobrol santuy. Minggu depan baru kita langsung masuk ke yang tajam. Tobor. Apa tuh tobor? Rebet. Tobor. Nah, ini ntar besok pas live nih kita ngomong aja di live. Teman-teman yang mau nanya-nanya seputar tobor boleh juga tanya tuh, kan ada jangka waktu tuh berapa minggu kan, seminggu. Kalau lu bisa prepare dengan baik, waktunya lu bisa hitung baik-baik, lu bisa promotion ya, mereka pasti akan siap-siap untuk nanya. Yes. Kalau perlu buatkan satu pertanyaan untuk memancing pertanyaan berikutnya. Gimana tuh? Apa mungkin gini kali, kok gue mikirnya gini, gimana kalau misalkan kita kasih satu klip di mana robot-robot itu, kita kasih satu klip misalkan nih kayak Lil Miquela bikin album, bikin lagu, kita bikin itu, kita cari tahu. Ada suaranya ya, Pak? Gue belum denger lu. Ada suaranya. Bahkan dia punya teman-teman itu kayak teman-teman robotnya juga, tempat temen nongkrong. Satu cowok, satu cewek ya. Satu cowok, satu cewek, satu Lil Miquela. Iya. Gue tahu kali, tapi gue biasa aja. Karena apa tuh? Nah, nanti kita Lil Miquela. Lil itu maksudnya little. Iya, little. Biasa kan yo Lil YC. Nangis lu dia. Nangis kenapa? Apa nangis? Keluar air mata. Ya itu dia, makanya itu yang perlu kita bahas. Konspirasi. Banyak deh pokoknya kok. Ya udah. Dari Lil Miquela kita ngomongin konspirasi, sekarang baik orang ngomongin apa? Indira Kalista ada. Jangan itu mah. Dia lagi ini dia. Ibu yang nangis. Iya, kasihan dia. Abis ini gara-gara Siapa? Indira Kalista. Wah, itu sih parah itu. necessarily care about it being gold, real gold, silver, plastic. Parah itu sih dia. Giliran udah ininya minta maaf kain-kain. Iya, sama Utap. Ya, namanya juga itulah
permanusiawian. Udah sih paling gitu aja sih kok. Iya. Iya. Ya udah. Hari ini kita selesai dulu trialnya. Oke, jadi ntar paling kita syuting sekali lagi, ntar syuting, oke? Kita pakainya lebih rapi, setupnya kita lebih rapi, lebih Iya, jangan bagus, pakai baju bolong-bolong. oke? Itu kita posting, publish, kita go live, premiere, Apapun itu. Habis itu nonton santuy, ya kan? Apa kita bikin podcast kita namanya nonton santuy, podcast santuy, bukan, kita bikin namanya potuy. review film, review, Nosan. Apa tuh nosan? nonton santuy. Nonton santuy atau posan, podcast santuy, asik. Jelek aja, cari nama yang bagus lah. Ya udah, ntar lah itu seiringnya berjalan. Apa ini aja, Riplem, Apa tuh Ripem? review film. Kalau Ripem ini bukan review berarti review film. Review, iya review lah, Riplem, Review. Oke, Riplem. oke. Nggak kreatif banget dah. Sun F. Yaudah laku ya. Oke. And action. Nah guys, itu dia tadi perbincangan kita sama Kotoni. Jadi dia benar-benar nggak tahu kalau hari ini trial. Dan lu lihat sendiri dah, bajunya robek, dia mamerin bulu ketek. Gua Dan hampir semacam- ceplosan lagi bos tadi bos. Nggak apa-apa. Paling sih sebenarnya nggak terlalu ini sih, nggak terlalu gimana banget. Tapi kita opening kali ini sama closing kagak ada doanya loh boy. Waduh. Gimana? Oke, nanti nextnya kita berdoa. Dan ini ceritanya kita biar nggak ketahuan sama Kotoni. Lupa juga sih sebenarnya. Tapi kira-kira begitu guys. Beberapa obrolan kita tadi singkat tapi meskipun agak menyelempang dikit tapi Yang penting itu poinnya. Nah teman-teman, kan kita minggu depan udah mulai bikin apa kayak ngomongin tentang tober-tober yang tadi Wah. udah bilang kan. Iya, kita Teman-teman bakal ngomongin yang masih bertanya-tanya apa sih itu, apa sih, pengen tahu sesuatu terus kayak bingung gitu kan. Teman-teman bisa langsung tanya di Instagram kita di mana, Bah? Scream Community, atau misalkan setelah video ini upload kan nanti kita kan Ada tadi kan live chat. kasih tahu juga kan. Iya. Jadi kita udah kasih tahu kayak ke depan kita ngomongin robot-robot. Nah, teman-teman boleh tuh tanya-tanya. Atau misalkan teman-teman ada satu fenomena yang sekarang lagi hot juga, teman-teman mau kita bahas nih, mau kita omongin bagaimana sih sebenarnya dari sisi firman, dari sisi kebenarannya, teman-teman boleh tanya. Misalkan contoh, kira-kira corona begini gimana sih ini? Firman ini, menurut firman itu apakah emang ini corona ini Tuhan sengaja Ini bikin? salah satu genosida apa gimana? Iya atau gimana? Apakah ini sama seperti air bah zaman dulu cuma versi terus doang? Teman-teman boleh tanya apa aja. Atau misalkan yang teman-teman kepoin deh. Teman-teman misalkan kayak punya dengar sesuatu tapi ngeganjel gitu, kira-kira apakah ini konspirasi doang atau gimana sih? Teman-teman mau tahu secara kebenaran apa sih dari sisi kebenarannya, teman-teman boleh komen dan kita akan coba jawab lewat video dan kita akan coba tanya-tanya sama Kotoni. Yes. Oke. Itu aja buat podcast kita hari ini ya, bersama gue Yoel Christian, bersama gue Yosef Martua. Jangan lupa buat like, buat yang pasti ya teman-teman, jangan lupa bagiin ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu gitu kebenaran. Iya, kalau kita tuh sedang mencoba buat memberikan jawaban-jawaban sesuai dengan kebenaran. Yes. Gitu. Oke. Jangan lupa apa tadi? Like, subscribe, follow Instagram kita juga di @screamcommunity. Lu nggak bisa ngomong subscribe kayak gitu, bro. Subrek. Oke. Subscribe. Subscribe. Oke, thank you guys. Bye. Thank you guys, bye. Oke, udah.